Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Disastro. Di sini kita akan bahas kembali Bitcoin, kawan-kawan ya. Nah, karena mengingat 2 minggu ini adalah Nataru, jadi Natal dan Tahun Baru ke depan, jadi market nggak begitu bervolatilitas walaupun gerak. Maka kita lebih ke Bitcoin, di mana sudah 2 minggu ini kita forecast baik lewat video maupun lewat channel Telegramnya Pak Dik. Oke, eh, pertama-tama ini ya kita review dulu sejenak. Nanti yang jelas akan Pak Dik jelaskan secara fase wave-nya juga dari gelombangnya untuk BTC Bitcoin saat ini. Kemarin saat kita buat podcast ini di grup channel Telegramnya Pak D, di mana yang weekly analysis yang kita share di YouTube minggu kemarin itu sudah target, sudah final. Kemarin saat kita share harga di sini kawan-kawan ya, harga di sini uh, dan di saat terrejeksi dari last diamond ini ya, dari di last diamond ini dan harga mencoba retest kembali ke level daily range 97.88 97880, di mana dari segi brokennya ini langsung harga drop ke target. Itu kira-kira sekelumit review podcast kita terakhir untuk BTC. Selanjutnya Pak D ingin melihat dari segi globalnya secara HTF-nya juga, maka ini mungkin bisa tak hapus saja kawan-kawan. Jadi nanti biar enggak membuat banyak panah, karena nanti di sini akan Pak disampaikan banyak opsi. Jadi memang trading itu harus ada opsi, dan opsi itu juga ditunjang oleh alasan ya. Jadi analisa apapun itu harus sesuai dengan trading plan. Mengambil tindakan market baik buy atau sell pun harus sesuai dengan trading plan kita. Jadi itu yang membuat kita akan nyaman, karena di situ jelas risiko dibatasi dan kita akan merasa uh, apa itu senang atau saat kita mencapai sebuah sesuai dengan ekspektasi. Jadi sebuah profit ataupun loss kalau sesuai dengan trading plan itu beda rasanya. Oke, sekarang kita lihat di HTF-nya dulu ya kawan-kawan. Di HTF-nya dulu secara weekly mungkin jelas ini adalah strong. Ini strong dan ini masih impul, masih tren. Daily juga. Daily juga kelihatan. Ini masih strong dan kemarin di saat dropnya ini ya, drop bahkan drop apa itu yang bermomentum kemarin ini adalah faktor dari setelah digoyang semua baik gold, baik SPX, baik US 10 dan Bitcoin sendiri kena dampak saat Fed interest rate kemarin, di mana ada pengurangan dot plot dari 100 basis point di tahun 2025 dan hanya akan memproyeksikan 50 basic point, otomatis paling tidak akan ada 2 kali rate cut di tahun 2025, di mana ada perubahan dot plot. Disitulah yang apa itu mengakibatkan di saat Fed potong suku bunga, interest rate-nya dipotong suku bunga 25 basic point, alih-alih dolar drop seperti yang dibayangkan, tapi dolar malah naik atau bullish. Disitulah kawan-kawan di sini saya jelaskan, kalau memang mau memahami konteks sebuah fundamental harus dipahami dulu konteksnya. Konteksnya ini apa? Jadi bukan mengondisikan fundamental itu dari segi warnanya, kalau merah itu negatif, kalau biru itu
hijau itu positif seperti lampu-lampu rambu-rambu lalu lintas itu kurang tepat kawan-kawan. Bahkan bukan kurang tepat lagi, salah. Oke. Eh, dan di saat setelah interest rate untuk Jumat kemarin ada core PCI di mana ini saat disinggung oleh Powell di saat apa itu pernyataan terakhirnya sebelum FOMC itu memang disinggung kalau ya beliau Fed khususnya akan mengamati data core PCI price index-nya. Maka ini ya ada penurunan yang sangat signifikan menurut data dari 0,3% turun menjadi 0,1%, di mana diproyeksikan market PCI akan turun 0,2%. Jadi ini fake. Kalau nilai PCI itu turun di bawah previous dan konsensus, maka bahkan dari personal income-nya, personal spending-nya walaupun naik tapi masih di bawah ekspektasi 0,5%, sedangkan datanya 0,4%. Jadi di sini yang menyebabkan gold apa itu SPX dan US 10 dan lain sebagainya, bahkan pair-pair forex mengalami sebuah koreksi. Demikian juga dengan BTC. Jadi untuk Bitcoin juga koreksi. Itu sekelumit alasan kalau mumpung kita ada kesempatan menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan ataupun kebingungan Anda. Banyak yang tanya di grup, tapi Pak D nggak mungkin bisa jawab satu persatu karena begitu dijawab yang tanya terakhir itu nggak mau scroll, jadi memang terlalu banyak komen. Lebih baik saya jelaskan di video ini kenapa alasan kemarin dolar potong suku bunga, Fed potong suku bunganya kok malah bullish tidak bearish. Tadi seperti yang saya sampaikan di depan, yang jelas ada pengurangan dot plot dari 100 basic point di tahun 2025 hanya menjadi 50 basic point. Oke, itu kira-kira semoga menjadi pencerahan. Tadi Bitcoin secara kalender ekonomi sudah, dan untuk kedepannya ya ini untuk kedepannya dalam minggu depan karena memang ini libur, tapi mungkin kalau untuk eh, kripto itu mungkin pergerakannya beda dengan falas. Jadi nanti kita lebih fokus ke gold dan Bitcoin untuk minggu ini kawan-kawan ya. Oke, kita fokus pada Senin, masih ada data Amerika dari Chicago Fed. Di sini diproyeksikan masih negatif, dan CP Consumer Confidence juga mengalami sebuah kenaikan walaupun sedikit. Dan untuk Selasanya ini terakhir libur itu masih New Home Sale juga diproyeksikan positif untuk dolar tentunya, dan untuk home sale monthly over monthly juga dari zona negatif juga diforecastkan positif. Maka di sini mungkin Seninnya itu efek dolar up-nya dolar itu masih Senin sampai US Open. Mungkin Selasanya kalau memang data apa itu data-data yang dari Amerika pada pukul 10 malam new home sale-nya memang kalau positif, kita akan tangkap ini untuk mencari peluang baik di Bitcoin dan emas. Oke, sekarang kita lihat dulu dari data sentimennya, dari COT-nya, kita lihat dari sepihak Bitcoin-nya. Apa yang dicatat data ini kawan-kawan? Nah, oke, di sini longnya 33.073, sedangkan shortnya 32.19, sedangkan untuk perubahan sentimennya juga hampir mirip antara 1900 dan shortnya 1014. Di sini jelas kalau memang market itu masih apa itu dalam ranging yang sama satu minggu kemarin, maka di sini memang betul apa yang dicatat data, ini terjadinya sebuah sentimennya masih, tapi potensinya memang ada perubahan untuk korektif, apalagi ditunjang oleh rilis data PCI kemarin. Oke,
Kita ke chat saja langsung sambil nunggu loading kawan-kawan. Oke. Secara teknikal dulu, ini secara fundamental sudah, secara sentimen sudah. Sekarang kita akan memproyeksikan dalam 1-2 minggu ini dari sudut pandang teknikal analisisnya atau dari segi sudut pandang price actionnya ya. Oke, kita lihat dulu. Ini kayaknya kok loadingnya lama banget. Oke, apa mungkin kita tutup saja biar tidak membuat lemot karena memang cuacanya sini. Oke. Nah, secara daily tadi kita singgung lagi kalau ini memang sebuah impul kawan-kawan, ini sebuah tren. Sekarang sepihak dari tren tersebut berarti turunnya ini adalah hanya sebuah koreksi turun skala HTF-nya kawan-kawan ya. Sekarang saya memang membidik level 92.092 dan 87.150, bahkan analis di luar sana ada yang memproyeksikan itu sampai 85.000 untuk Bitcoin kalau memang akan turun, itu dengan catatan harus lepas dari satu level psikologi 100, keduanya level urgent atasnya itu 102, jadi 102.000. Di sini nanti kalau memang Bitcoin itu berhasil broken atau break 102, dan itulah sudah akan melanjutkan tren panjangnya, maka di sini saya simpulkan Bitcoin untuk resisten terakhir untuk 2 minggu ini atau tahun 2024 ini adalah di 102.000. Di mana kalau level tersebut tidak berhasil ditembus, potensi Bitcoin akan kembali retest 92, bahkan drop sampai 87.150, itu sangat besar. Oke, di sini saya gunakan Pibo saja dulu. Apakah level-level sentimen itu apa itu direspek sama level Pibonya? Oke, kawan-kawan ya. Ini kebetulan karena memang Pak D itu sentimen trend following kawan-kawan. Jadi untuk level 92.092 itu sejajar dengan level 0,382% koreksinya dari Pibo retracement, dan kemarin sudah sudah terjadi sebuah rejeksi di saat harga sampai di level tersebut. Dan untuk eh, koreksi bawahnya otomatis level 50% Pibo retracement. Jadi di sini di mana itu adalah selaras dengan level sentimen 87.150. Itu secara daily-nya. Dan ini tren, dan sekarang kita turunkan ke HTF low TF saja biar jelas di mana ini adalah trennya. Oke, anggap saja trennya sudah final karena ini price cap ini ya, HT apa high tertinggi kemarin anggap saja itu adalah price cap, memang dikiranya tidak ada sejarah kawan-kawan. Oke, eh, di sini ya, di sini kalau mengacu tadi seperti yang saya gambarkan di daily TF tadi, memang kalau kalau memang itu korektif, jelas ini akan membuat eh, pola korektif. Di sini A, di sini B, dan di sini C. Oke ya, ini jadi ini A, ini B, C. Dari A sendiri itu adalah sebuah impul, A ke B adalah korektif, dan B ke C merupakan sebuah tren dari impul tersebut. Paham ya kawan-kawan ya. Jadi itu kita pahami konsepnya ini dulu, konteks ini kita pahami dulu, nanti baru kita mencari peluang di low TF-nya. Kita akan memanfaatkan untuk fail ataupun sell, yang penting
konsep ini kita pegang. Eh, Tadi untuk resisten terakhirnya itu ini ya di 102, otomatis 102 itu akan menjadi last supply. Kalau di bawah itu last demand, last supply di mana itu akan menjadi level pantau kita sel terakhir, karena saat saat memang di situ nanti diberi sebuah kebenaran, kita akan dapat profit yang sangat luar biasa, lebih dari cukup, karena kita akan mengikuti sebuah impulnya dari sebuah korektif mayor. Oke, itu kita pegang dulu. Ini mungkin boleh tak hapus karena sudah saya tandai. Ini A, ini B, ini potensi C-nya dari segi H4. Oke, sekarang ke H2 saja supaya enak dan catnya mungkin bisa clean kalau H2 itu. Nah, saya pakai H2 karena H2 itu apa itu mewakili daily-nya itu tidak terlalu jauh. Jadi malah tidak 4, saya pakai H2. Oke, sini ini bukan tebak-tebak buah manggis kawan-kawan. Jadi memang hati-hati, fundamental dari sebuah apa itu yang menggerakkan harga itu memang selalu kita pantau. Maka di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, selalu pasang yang namanya SL itu untuk membatasi kita resiko di saat melakukan transaksi, apalagi kalau swing ya, swinger seperti Pak Adi. Oke, nanti bagi yang tadi bisa ambil ambil di opportunity yang akan kita bahas. Tapi lepas dari itu kita nggak akan melupakan tren secara mayor. Oke, pertama-tama seperti biasa saya akan selalu memproyeksikan market ini ya. Kita akan proyeksikan, dan sebelum kita proyeksikan, kita akan bedah dari minor impulnya ini kawan-kawan. Tadi ini A itu sendiri adalah sebuah tren. Jadi bisa saya tarik ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sini. Ini trennya, jelas ini trennya, dan itu sudah apa itu complete cycle. Baru kita akan memikir A, B, C-nya. Di sini cara korektifnya ini A ke B. A ke B adalah sebuah korektif satu. Ini banyak banyak anu kawan-kawan ya. Eh, Pak D khususnya akan membuat dua pola. Jadi karena di sini adalah key level, otomatis ini adalah daily ring. Jadi kita mempunyai 4 daily ring. Daily ring atas itu dan daily ring bawah yang tercipta kemarin. Di sini pertama untuk korektif secara minornya AB-nya itu AB di dalam AB lah bahasa sederhananya. Itu kontaknya itu bisa ini adalah A sudah terbentuk, ini B, dan akan ke C. Akan ke C sana. Ini konteks pertama, dan untuk pola kedua atau apa itu analisa kedua, proyeksi keduanya, eh, kita akan memposisikan ini kalau menjadi swing ini adalah A, ini B, B bisa di sini, bisa di bawah sini, maka nanti kita ambil semua, kita melihat price actionnya saat harga masuk zona-zona supply and demand. Dan A, B, dan C itu bisa di sini maksimal di atas sana. Nanti semua akan kita cari peluangnya di situ. Oke ya kawan-kawan ya. Ini ada dua pola dalam memanfaatkan korektif AB mayornya, dan di sini memang BAB itu sebuah korektif, maka akan ada ABC minor. Oke, ini maka ini akan saya simpulkan dari skala mayornya saja, akan saya di sini ya. Jadi ini ya, mulai dari sini nolnya sini, ini akan saya proyeksikan ini ya, secara global saja kawan-kawan. Jadi bukan, kalau namanya proyeksi itu tidak harus plek ketiplek,
karena ada level-level median, ada level maksimal, dan ada level minimalnya juga. Oke, ini nanti yang akan kita pakai terus, tidak kita hapus, dimana untuk acuan kita melakukan tindakan dalam skala 2 minggu ke depan sampai tahun 2025. Oke ya, di sini. Dan yang sering saya lakukan, saya akan selalu memproyeksikan. Di sini adalah kebetulan adalah level hari ini 96.000, dan di situ adalah daily rank bawah. Daily rank bawah 95758, daily rank atasnya 97880. Jadi ini akan saya jadikan key level yang kebetulan kemarin adalah last diamond, ini masih valid menjadi key level. Jadi pertama, saya akan memproyeksikan kalau harga ini konsisten di atas itu, tidak menutup kemungkinan harga ini akan ke level psikologi 100 maksimal ke dari ring atas itu. Dan untuk proyeksi kebalikannya ke bawah, jelas ke level tadi, level sentimen, dan sesuai apa sejajar dengan 38,2 pipo, di mana itu sudah dites kemarin, dan proyeksi terakhirnya jelas akan ke level sentimen bawah, di mana adalah level 50% korektif secara HTM-nya atau secara weekly dan daily-nya. Oke, kita tetap pakai yang garis putus-putus kuning ini sebagai apa itu ekspektasi secara besarnya. Oke, tadi kita singgung Bitcoin itu resisten terdekatnya, yang resisten yang urgent untuk minggu ini atau tahun 2024 ini adalah di 102. Dimana kalau dia berhasil Bitcoin akan naik, dan bila 102 ini berhasil menjadi tahanan, dia akan turun bahkan kembali retest 92.092, dan kalau masih di broken dengan momentum, tidak menutup kemungkinan akan ke 87 150, bahkan di luar sana ada yang memproyeksikan di 85.000. Oke, ini masih yang Aero kemarin tuh masih pertama kita bahas dari yang paling atas saja. Kemungkinan semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi bisa kan Pak D ditanya apakah bisa naik kembali membentuk ATA Pak D, atau bisa akan turun drop dalam Pak D. Kalau ditanya seperti itu, jawaban saya hanya satu, semua akan bisa. Oke ya, anggap saja kalau harga sudah di atas 102, ini anggap saja sudah break 102, kita tunggu last supply tersebut yang sudah menjadi diamond tentunya, dan ada 102 sebagai support become resistannya, tidak menutup kemungkinan harga akan ke atas. Oke, kita kecilkan, ganti warna, dan garis tidak putus-putus. Oke, itu ya. Itu berarti untuk level paling atas tetap 102, potensi akan menjadi B ya. Ini B bisa di sini, dan B bisa di 102. Maka saya letakkan di sini juga enggak apa-apa. Oke. Untuk harga sekarang, ini untuk harga sekarang, saya pastikan kalau harga itu akan drop. Ini memang seperti apa itu base yang kita tandai, dan ada panah turunnya di situ. Saya pastikan harga broken dulu, drop di atas ring daily atau diamond inilah. Enaknya itu diamond ini berhasil lepas itu ya, berhasil lepas itu. Kalau memang dia mau koreksi ya kita tunggu koreksinya. Kalau dia mau break momentum, ya kita ambil broken secara momentumnya untuk ambil sell. Dengan target pertama di sini tentunya, yes, ini. Dan sebenarnya ini sudah layak ditandai karena harga sudah target. Makanya kalau ingin clean nggak usah ditandai. Oke, di situ ya. Kita nggak akan B di sini kawan-kawan.
Oke, dan bila mana masih broken, potensi harga akan retest ini. Kalau masih di broken juga akan melanjutkan ke proyeksi bawah. Untuk panah B di sini enggak B. Ini panah ini tetap sebenarnya saya pakai acuan yang di sini. Jadi panah naiknya yang dari low itu sudah jalan. Oke ya, jadi tidak B di sini. Tuh, lanjut. Kita akan pantau ini. Jadi ini adalah level key level itu bisa buy sell di situ. Kita akan amati price actionnya saat market harga itu sampai di level tersebut. Kita amati. Oke, di sini memang sudah membuat higher high dan ini apa itu tertahan oleh resisten di sini ya. Ini memang support resisten kuat kawan-kawan. Maka saya akan memanfaatkan ini ya. Kita akan melihat price actionnya di sini. Kita cari sebuah konfirmasi apakah akan membuat pola-pola penerusan dengan target sini. Kita akan mentargetkan di level daily range ini maksimal adalah level psikologi saja. Jadi nanti saya harap kalau sudah ke previous high ini dilepas nggak apa-apa. Tapi maksimalnya di sini. Sip, maksimalnya di sini. Oke, itu. Ada kemungkinan di last diamond ini ada dua kemungkinan. Kalau memang ada level penerusan kita akan apa itu sell, di saat reversal kita akan buy. Yang pertama yang urgent ini harga sudah jalan, saya pastikan dulu break ring daily 97880 dengan target di daily ring bawah itu atau last diamond kemarin. Jadi pastikan konfirmasi menurut style masing-masing, mungkin bisa di M15, mungkin bisa di M30, silahkan. Tapi kalau saya nyaman di H2 broken level 97880. Oke, di situ semua yang kita proyeksikan kita berpatokan pada ini, garis lengkung ini dan garis putus-putus kuning besar ini. Oke, tadi kalau kita ngomong ini A dan potensi B, kita ambil B di sini itu berarti ambil B secara minor, secara apa itu korektif minor, dan potensi ini akan menjadi apa itu A, B, C secara minor ya kawan-kawan, dan bisa di atas itu B secara mayornya. Oke, berarti level atas ini tetap saya ambil di sini. Saya mencari PA-nya di situ karena 102 akan menjadi resisten paling penting untuk tahun ini. Oke, di sini berarti kita targetkan mana? Tetap targetkan di level ini dulu ya. Targetkan di level ini dulu. Dan bila mana masih drop, pakai panah yang bawah di level itu. Dan kalau nggak drop misalkan ada penerusan tadi apakah B? Enggak. Kita nggak usah B. Kalau sudah ditahan 102 kita nggak usah B lagi. Lebih baik apa? Lebih baik kita menunggu dia akan korektif. Korektif di mana? Ya potensi korektifnya bisa di daerah ini dan bisa di level atas itu. Di mana ini menjadi sebuah key level yang sudah bertahan hampir 1 bulan. Jadi di sini. Nggak usah B, lebih baik ditunggu saja di situ dan akan kenapa ya satu kita akan dapat ribet yang lebih besar dan otomatis kita nggak melawan tren jadi akan lebih nyaman gitu loh. Oke ya, nah, lebih nyaman dan kita hapus saja nanti karena kita nggak akan bad situ tapi kita lebih membidik di levelnya ini dan proyeksi ini akan saya naikkan ke sana kalau naik ke 102 kalau turun ke 92092. Oke ya, itu kawan-kawan ya. Simpel saja menyikapi Bitcoin. Jadi ini saya jelaskan secara intraday-nya. Jadi ini tadi adalah sebuah A besar, B besar, dan C besar. Karena A itu adalah sebuah impul atau tren, A ke B ini adalah sebuah korektif, di mana korektif akan ada A, B, C minor. Ya. Di sini gambaran A, B, C minor
saya aplikasikan di garis putus-putus ini. Jadi pertama, karena harga sudah sampai di key level, saya tunggu drop close minimal 2122 H2 lah close body di 97880. Saya akan targetkan di daily rank bawahnya 95750. Di sini baru kita cari PA-nya. Kalau harga memang masih ada pattern penerusan, jadi banyak pattern penerusan, drop by drop, ada bearish penan, ada black penan, dan lain sebagainya. Saya akan hold, sebagian hold atau menunggu untuk re-entry sell dengan target level 92092. Dan di sini kita nggak akan buy juga, kita akan menunggu kalau dia masih broken, tetap akan sell ke bawah. Oke, ini untuk intraday atau 2 minggu ke depan. Dan tadi sebaliknya di saat di last diamond ini kebetulan itu adalah ring dari atas yang diciptakan minggu ini. Kita pantau kalau memang membuat pattern reversal kita akan buy. Kenapa buy? Ya dengan alasan ini akan menjadi B-nya secara mayor baik di level supply ini atau di level last supply, di mana adalah level support terakhir tahun ini yaitu level 102 untuk ambil sell. Jadi di sini juga sudah mulai prepare sell. Kalau saya tunggu dulu harga broken atau konsisten di bawah level psikologis 100.000, tunggu koreksinya baru sell. Demikian juga di level atas kita tunggu harga itu membentuk pola-pola reversal, kita akan melihat PA-nya, kita akan sell juga. Itu kira-kira kawan-kawan ya, semoga bermanfaat untuk trading kita dalam akhir tahun ini. Dan ingat pesan saya, fundamental adalah yang menggerakkan harga. Jadi selalu pantau apa yang ada di dalam sebuah kalender ekonomi atau isu-isu yang ada di Twitter yang sekarang X. Oke, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.